Alright guys, so welcome because this is our first meeting. I'd like to introduce myself. Jadi karena hari ini hari pertama, izinkan saya perkenalkan diri ya. So my name is Priski Abimanyu Isnain. Feel free to call me Priski or Mr. P. Jadi silahkan teman-teman panggil saya Mr. Priski atau Mr. P ya. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi saya nggak sarankan teman-teman nyari foto saya di Google pakai nama Mr. P. Karena yang keluar nanti pasti bukan foto saya, teman-teman. Kayak gitu. Kemudian I've been teaching English for around 10 years or so. Jadi saya kurang lebih sudah ngajar bahasa Inggris sekitar 10 tahunan. But I started teaching TOEFL maybe 3 or 4 years ago. Tapi saya baru ngajar TOEFL itu kira-kira mulainya uh, 3 atau 4 tahun yang lalu seperti itu. Yeah, I think that's all about me. Jadi saya rasa itu tadi sekilas tentang saya. Nah, selain saya memperkenalkan diri, saya akan memperkenalkan juga apa yang akan kita pelajari untuk beberapa waktu ke depan ya. Jadi kita akan belajar tentang TOEFL, lebih tepatnya TOEFL ITP. Jadi what is TOEFL? Jadi TOEFL itu apa sih? TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya Test of English as a Foreign Language, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bilangnya tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, di Indonesia bahasa Inggris itu merupakan salah satu bahasa asing, teman-teman. Gitu ya, karena kita nggak ngomong sesama, intinya nggak sehari-hari kita ngomong pakai bahasa Inggris seperti itu. Dan untuk TOEFL sendiri itu yang bikin bukan orang Indonesia ya, tapi yang bikin lembaga namanya ETS atau Educational Testing Service yang ada di Amerika Serikat, lebih tepatnya di New Jersey sana. Jadi ini bukan produknya Indonesia, teman-teman. Dan ETS sendiri sudah ada sejak tahun 1964 hingga present time atau saat ini seperti itu. Nah, untuk jenis TOEFL sendiri sebenarnya ada banyak ya, tapi kalau di Indonesia yang kita pakai atau umumnya yang kita ikuti untuk tes itu ada dua jenis ini, yaitu yang pertama ada ITP, yang kedua ada IBT. ITP yang akan kita pelajari nanti itu kepanjangannya adalah Institutional Testing Program. Jadi program tes yang memang untuk institusional atau tujuannya itu tergantung untuk teman-teman kemana, apakah untuk profesi, apakah untuk pendidikan, dan lain-lain. Nah, untuk ITP sendiri itu yang diteskan atau yang diujikan itu hanya sebatas comprehension atau pemahaman teman-teman. Jadi seberapa teman-teman itu bisa memahami bahasa Inggris, entah itu yang ditulis atau yang diucapkan. Nah, teman-teman tidak diminta untuk mempraktekkan atau menggunakan bahasa Inggris, ya, hanya sebatas memahami saja. Oke? Nah, untuk rentang nilainya, kalau di TOEFL ITP itu mulainya 310 sampai 677. Jadi kalau teman-teman misalnya salah semua, katakan, atau nggak hadir lah, itu sebenarnya teman-teman dapat nilai yaitu 310. Nah, tapi teman-teman tidak akan dapat sertifikat, karena sertifikat itu setahu saya hanya diberikan ketika nilai teman-teman di atas 460. Kalau di bawahnya teman-teman hanya dikasih laporan telah tes dan juga nilainya berapa, bukan sertifikat seperti itu. Nah, yang kedua ada IBT atau Internet Based Test. IBT ini mirip kayak IELTS, teman-teman, hanya beda pembuatnya saja. Gitu ya. Kalau di TOEFL sendiri itu yang bikin ITS tadi yang ada di Amerika, sedangkan IELTS itu di berbagai tempat ya. Jadi British atau di Inggris sana, kemudian Amerika juga ada beberapa lembaga yang ikut serta dalam pembuatan tesnya, dan juga Australia. Jadi IELTS itu lebih uh, universal seperti itu, teman-teman. Sedangkan TOEFL itu hanya produknya ITS saja. Nah, untuk di IBT ini yang diteskan nanti itu full. Jadi bukan hanya pemahaman teman-teman uh, apa namanya? Bukan hanya seberapa teman-teman bisa memahami dalam bahasa Inggris, tapi juga seberapa teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris secara akurat. Jadi yang diteskan juga skill atau kemampuan dan juga mastery, yaitu penguasaan seperti itu. Dan rentang nilainya itu mulai dari 0 hingga 120, teman-teman. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah yang ITP ya. Jadi di ITP ini kita bisa pelajari dengan cepat karena ada strategi atau tips dan triksnya, walaupun teman-teman misalnya bahasa Inggrisnya pas-pasan. Seperti itu. Nah, jadi kita akan pelajari atau short course nanti kita akan bahas ITP. Di ITP teman-teman nanti ketika tes akan menghadapi 3 sections atau 3 bagian gitu ya. Yang pertama ada listening dulu. Jadi di listening teman-teman nanti akan mendengarkan ucapan dalam bahasa Inggris, kemudian teman-teman menjawab
soal berdasarkan yang teman-teman pahami dari ucapan bahasa Inggris tersebut. Nah, nanti teman-teman akan diberikan 50 soal di listening, yang mana setiap soal teman-teman hanya punya waktu 12 detik. Seperti itu. Nah, setelah listening selesai, teman-teman akan lanjut menuju structure. Di structure ini teman-teman diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang dan juga mencari kesalahan di dalam kalimat. Nah, total soal di structure ada 40 yang teman-teman harus selesaikan maksimal dalam waktu 25 menit. Dan yang terakhir, teman-teman akan lanjut menuju reading. Jadi di reading, teman-teman menjawab soal-soal berdasarkan teks yang disediakan gitu ya. Yang mana nanti total soalnya ada 50 pertanyaan, yang mana sekitar ada 5 sampai 7 teks. Ya, teman. Jadi ada 5 teks sampai 7 teks, yang mana nanti diikuti beberapa pertanyaan. Nanti total semua di reading ada 50 pertanyaan. Yang teman-teman harus selesaikan maksimal dalam waktu 55 menit seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan kita nanti, jadi untuk 1 bulan ke depan, karena hari Sabtu dan hari Minggu kita libur ya, teman-teman. Jadi hari aktif kita hari Senin sampai hari Jumat, otomatis 1 minggu ada 5 hari yang akan kita pakai untuk belajar gitu ya, teman-teman. Jadi kita hanya punya waktu sekitar 20 hari, dan hari ke-20 pun itu nanti tersita oleh tes dari lembaga. Jadi anggap saja kita hanya punya 19 hari. Nah, di hari ke-1 sampai hari ke-10 kita akan belajar structure dulu. Karena structure ini bagi kebanyakan orang yang sudah bisa bahasa Inggris, maksudnya sudah ada modal bahasa Inggris atau basic bahasa Inggris, biasanya kesulitannya di sini. Gitu ya. Nah, di structure ini sudah saya urutkan dari materi yang paling gampang hingga materi yang paling sulit. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi walaupun yang awal ini paling gampang, tapi ini paling penting untuk teman-teman kuasai. Ya, contohnya hari pertama ini nanti kita akan belajar subjek dan predikat. Di dalam kalimat itu wajib punya ada dua ini, teman-teman, subjek dan predikat. Sedangkan semakin ke belakang semakin tidak penting. Jadi misalnya hari kedua conjunction atau kata hubung. Nah, di dalam kalimat itu tidak wajib ada conjunction. Nah, kapan kita pakai conjunction? Nah, kita nanti akan bahas di hari kedua. Maksud saya seperti itu. Jadi semakin ke bawah itu semakin kelas katanya tidak penting gitu ya, tapi semakin sulit. Seperti itu. Dan kalau teman-teman nanti misalkan ada 1 hari yang tidak bisa hadir, sangat saya sarankan untuk mengikuti rekamannya dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Karena pasti bingung teman-teman kalau kelewatan 1 bab seperti itu. Gitu ya. Nah, setelah struktur selesai, kita nanti akan belajar listening. Oke, di hari pertama sampai hari ke-13. Kemudian setelah itu kita akan belajar reading. Yang mana di reading ini nanti saya menemukan cara yang lebih simple atau lebih sederhana ya, teman-teman. Yang harusnya 6 chapter nanti kita bisa rangkap menjadi 3 chapter. Jadi teman-teman nanti akan bisa selesai lebih cepat, dan di sisa selesai lebih cepat itu nanti atau sambil menunggu tes dari lembaga, saya akan mengadakan kelas ekstensi atau permanjangan. Di kelas ekstensi itu kita akan membahas soal acak. Jadi kayak paket soal lengkap, cloningan dari ITS ya, teman-teman. Yang saya dapat terbaru, kemudian nanti kalau teman-teman mau try out dulu atau mau ngecek dulu scoring di situ bisa. Kemudian nanti kita bahas soal-soalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian rules atau sebenarnya bukan rules ya, teman-teman, tapi mekanisme kita di kelas atau teknisnya bagaimana kita di kelas. Yang pertama ada attendance check atau daftar hadir atau absensi lah. Nah, absensi ini hanya dilakukan di hari pertama. Jadi hari ini nanti teman-teman akan saya kirimkan link absensi setelah kelas ya, mohon diisi. Untuk hari kedua dan seterusnya yang ngecek nanti saya sendiri, teman-teman. Nah, sebenarnya absensi ini bukan aturan dari lembaga ya, jadi inisiatif saya sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti selalu hadir, entah di sesi sore aja, atau sesi malam aja, atau bahkan di dua-duanya, intinya 1 hari teman-teman hadir gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman selalu hadir akan saya berikan reward atau hadiah di akhir, yaitu pembahasan tes dari lembaga. Siapa tahu teman-teman ingin menyelamatkan skor yang tertulis di hasil tes seperti itu. Yang dari lembaga maksud saya. Nah, kemudian berikutnya kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman tidak perlu menunggu saya berhenti ngomong, karena takutnya teman-teman malah lupa mau tanya apa. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh interrupt saya, bisa menggunakan chat, bisa juga menggunakan fitur raise hand, Zoom gitu ya. Nanti saya akan jawab kalau pertanyaannya teman-teman masih nyambung dengan materi kita hari tersebut.
Nah, tapi kalau misalnya pertanyaan teman-teman out of topic atau belum kita bahas, nanti akan saya sampaikan kalau itu kita bahas di hari kesekian. Seperti itu. Silahkan, Mr. Dia Guntur atau Miss Dia Guntur, silahkan. Boleh unmute. Silahkan, Mister. Ada suaranya nggak ya? Ada, udah, baru keluar, Mister. Oh, itu tes nanti yang ITP bisa online nggak? Tesnya online. Jadi tesnya Oh, itu bukan offline, tapi online. oh iya siap. Tadi skor paling tingginya berapa, maaf? Nggak ke. 677. Iya siap, makasih. Sama-sama, Mister. Jadi untuk tesnya nanti itu hanya dilakukan online. Teman-teman akan diberikan link untuk mengakses tesnya ya. Kemudian nanti untuk skor maksimalnya itu adalah 677. Memang kalau di TOEFL itu maksimal 677, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk bertanya kurang lebih seperti yang Mister Dia tadi lakukan, jadi bisa menggunakan fitur raise hand. Kemudian nanti saya akan menghentikan penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, terus yang terakhir ini yang paling penting untuk teman-teman, sebenarnya untuk saya juga ya. Jadi vocab. Jadi di TOEFL ini paling penting itu adalah vocab teman-teman. Jadi semakin banyak vocabnya teman-teman akan semakin mudah dalam mengerjakan TOEFL, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa menemukan vocab baru, mohon ditulis. Karena kalau tidak ditulis, saya pastikan itu akan lupa atau hilang. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman tulis, kalau teman-teman lupa, tinggal buka catatan atau buka tulisan teman-teman. Jadi mohon kalau dapat vocab baru ditulis. Dan kalau teman-teman mau ngecek koleksi vocab teman-teman apakah sudah sesuai atau misalnya ada yang kurang atau gimana, boleh dikirimkan. Jadi diketik dulu, di teman-teman tulis dulu, kemudian dikirim melalui Japri. Nanti saya akan misalkan kalau ada yang kurang atau misalkan ada yang kurang tepat atau yang gimana nanti akan saya tambahkan informasinya di situ. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah monitoring belajar. Jadi di luar kelas, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan apapun, silahkan japri saya ya. Nomor saya adalah 0821 4241 4414 atau saya yang biasanya share link untuk kelas. Jadi yang membagikan link Zoom untuk kelas itu saya, teman-teman. Nanti boleh japri ke nomor tersebut. Dan di luar kelas nanti teman-teman akan saya berikan latihan tambahan. Siapa tahu teman-teman ada waktu luang dan ingin mempertajam atau memperkuat pemahaman teman-teman mengenai yang kita pelajari di kelas. Jadi silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh japri nomor saya. Tapi kalau teman-teman benar-benar hektik jadwalnya lagi full gitu ya, full plate, tidak disarankan untuk mengerjakan itu daripada kalau dipaksakan malah berantakan semuanya. Jadi itu tidak wajib teman-teman, bukan tugas. Ya, tapi itu hanyalah latihan tambahan saja, siapa tahu teman-teman butuh seperti itu. Nah, itu tadi kita kenalan sedikit dengan saya ya dan juga apa yang akan kita pelajari dalam dalam beberapa hari ke depan seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi hari pertama, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu silakan, teman-teman. Sepertinya aman ya. So far so good. Alright then, so let's continue. Kalau gitu kita lanjut teman-teman. Nah, hari pertama ini kita akan mempelajari tentang sentence atau kalimat. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus mempelajari tentang sentence atau kalimat ini? Nah, karena alasannya sederhana. Karena di soal, sebentar, sepertinya ada pertanyaan. Silahkan Mr. Rizky atau Mr. Rizky, boleh unmute. Kak mau tanya, ini nanti yang materi yang disampaikan di Zoom ini, PDF yang dikasih ke kita, modul yang dikasih ke kita tadi, atau ada file lain ya? Soalnya mau coret-coret di iPad maksudnya. Kalau untuk eh, materi yang dari lembaga tidak saya bahas ya, teman-teman. Jadi kenapa? Jadi begini, kenapa saya kok membuat PPT sendiri atau saya membuat materi sendiri tentunya sudah dari izin dari lembaga ya teman-teman. Apa namanya buku yang diberikan lembaga ke teman-teman itu adalah namanya buku Longman. Nah kalau teman-teman punya versi lengkapnya, sebenarnya buku Longman itu kalau teman-teman mau download di internet banyak sekali gitu ya. Ada dua versi yang oranye sama yang
hijau atau biru, saya lupa teman-teman. Nah, Longman itu dibuat di tahun 2003. Ya, sedangkan TOEFL itu setiap tahun itu mengeluarkan versi terbaru, teman-teman. Contohnya gini, yang paling gampang aja di tahun 2023 tes TOEFL itu di listening soalnya tidak ditulis. Nah, di tahun 2024 ini sekarang ditulis, teman-teman, soalnya. Dan di grammar itu cakupan bahasanya tidak sebanyak yang ada di buku Longman. Jadi bisa dibilang buku Longman itu materinya tidak semua keluar, gitu ya. Dan saya dulu juga pernah menggunakan buku tersebut ketika sebelum pandemi. Jadi saya dulu ikut suatu lembaga, teman-teman, ngajar offline, memang disuruh pakai buku tersebut dan banyak yang apa namanya kesulitan menggunakan buku itu. Nah, karena saya pelajari ternyata memang jadi gini, logikanya gini, teman-teman, di contohnya di structure aja itu ada 60 chapter atau 60 apa ya? 60 bab. Sedangkan teman-teman itu rata-rata mengerjakan satu soal structure hanya punya waktu paling lama itu 30 detik. Nah, untuk menganalisa bab 1 sampai bab 60 itu masuknya yang mana, teman-teman hanya punya waktu 30 detik. Artinya 1 detik teman-teman harus bisa menganalisa dua jenis chapter gitu. Intinya waktunya kurang gitu. Kalau dari pengalaman saya dulu tuh dari member sebenarnya kurang. Makanya menurut saya buku Longman itu tidak cocok dipakai untuk orang Indonesia, teman-teman. Karena bahkan saya bisa bilang nggak ada yang bilang mudah buku tersebut ketika saya pakai dulu. Nah, ketika saya pakai materi saya sendiri, yang saya buat ini, banyak yang bilang materinya urut seperti itu. Jadi, mohon maaf saya tidak menggunakan materi yang dari lembaga seperti itu. Yang kakak bakal tampilin juga nggak dibagiin ke kita berarti ya? Eh, Kayak atau nanti gini, kalau teman-teman nanti kalau mau nanti saya kirimkan PPT-nya ya, yang versi untuk member. Jadi kalau teman-teman mau print silahkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Tapi biasanya memang tidak karena kalau PPT kan memang untuk instruksi tutor. Tapi nanti saya buatkan untuk teman-teman kalau mau coret-coret seperti itu. Iya, saya mau dong Kak. Soalnya saya mau coret-coret sambil dengerin kakak ngejelasin maksudnya. Boleh nanti saya kirimkan ya di grup teman-teman untuk tapi mungkin agak menunggu. Mumpung besok juga Sabtu Minggu, jadi saya punya waktu untuk mengconvert seperti itu. Jadi nanti saya Oh, convert dulu ke PDF seperti itu. oke, makasih. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Mungkin sambil menunggu teman-teman, kalau ada pertanyaan saya sampaikan sedikit ya teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman ada yang teman-teman paham, maksudnya gini, pasti teman-teman nanti kan memahami sesuatu dari yang saya sampaikan. Jadi mohon ditulis. Jadi untuk grammar terutama ya, teman-teman, aturan-aturan dalam bahasa Inggris itu sangat saya sarankan teman-teman menciptakan buku sendiri berdasarkan yang teman-teman pahami. Nah, tapi gini, ada syaratnya. Kalau teman-teman belum paham, mohon jangan ditulis. Tanyakan dulu sampai teman-teman paham, baru nanti ditulis gitu ya. Karena kalau cuman ditulis, teman-teman nggak paham, ketika teman-teman baca tulisan itu juga masih bingung. Seperti itu. Jadi pastikan dulu teman-teman sudah memahami yang disampaikan, baru teman-teman nanti tulis lewat rekaman, terutama gitu ya. Kalau kalau sambil di kelas gini, pasti tidak akan cukup waktunya. Silahkan, Miss Elvira. Em, ingin bertanya apa? Ya, izin bertanya, Mister. Terkait tutor, kan tadi kalau kata Mister itu nanti ketika ada pertanyaan tapi nggak selesai terbahas bisa dilanjut di meeting selanjutnya. Berarti nanti setiap yang malam itu selalu sama Mister dan yang setiap sore itu beda tutor atau bagaimana ya, Mister? Kalau yang periode ini, jadi gini, kalau teman-teman, ini setahu saya ya, teman, tapi mohon maaf, saya kalau salah dikoreksi. Setahu saya dari lembaga itu, kalau teman-teman sudah dimasukkan di satu grup, setahu saya di satu grup itu ada beberapa admin sih, adminnya bukan cuma satu, teman-teman. Jadi ada beberapa admin lembaga dan juga ada satu tutor. Setahu saya, teman-teman ya, karena sejauh ini tidak pernah ada yang mengirimkan link Zoom selain saya. Kan biasanya kalau tutor itu kan sama lembaga ditugasi untuk mengirimkan apa namanya link untuk gabung ke kelas gitu teman-teman. Nah itu yang share atau yang bagikan adalah tutornya. Jadi kalau selama ini sih setahu saya kalau di dalam grup ya, ketika saya nge-share link nggak ada tutor lain gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau teman-teman ikut ke grup tersebut ikut belajar sama saya nanti berarti
sore sama malam nanti sama saya gitu tutornya. Nah, tapi kalau saya nggak tahu ya teman-teman bisa atau enggak, teman-teman misalkan kalau request tutor ke lembaga, misalnya nih teman-teman lebih cocok sama tutor si B daripada saya. Nanti teman-teman japri aja ke adminnya, eh, Mister atau Miss atau Kak gitu ya, atau Min gitu. Saya ingin ikut kelasnya Miss ini atau Mister ini gitu. Karena saya dulu pernah ikut dan saya cocok sama beliau misalnya teman-teman. Itu bisa. Saya nggak tahu sih bisa atau enggak, tapi boleh dicoba. Maksudnya seperti itu, Mas. Tapi setahu saya kalau misalnya di satu grup itu satu tutor. Jadi kalau teman-teman udah ikut sama saya, biasanya nanti akan terus ikut sama saya seperti itu. Silahkan Mister Dea Guntur. Ada Ya, suaranya? ada keluar Mister. Nah, ini maksudnya nyambung yang barusan ditanyain mungkin, Mister. Jadi ketika saya nggak bisa mulai jam 7 malam nih, ada kelas sore nggak? Tapi eh, yang apa yang ngajarnya tetap Mister, karena kan kalau ngajarnya ya kalau saya sih Ya, lebih baik satu orang ya, jadi nanti nyambung kalau betul, mau ini. Nah, betul. apakah bisa nggak saya ikut yang sore tapi dengan Mister gitu maksudnya? Ada nggak Jadi itu jadwalnya di satu hari itu dokter, Mister tuh sore dan malam gitu? berarti mengklarifikasi yang tadi Mister ya untuk keterangan yang Iya, tadi. iya. Karena Mister sudah di satu grup, di grup sama saya. Nah, setahu saya selama ini teman-teman itu nanti teman-teman akan selalu belajar sama saya. Jadi tutor di sesi sore, contohnya tadi sore kan yang ngajar juga saya, teman-teman. Dan sesi malam itu nanti akan saya gitu. Nah, makanya mumpung hari pertama nih, teman-teman, misalnya ada yang eh, pernah nih ikut sama tutor yang lain, terus sudah cocok, itu nanti bisa request ke admin. Karena gini takutnya ya, teman-teman, eh, seperti yang Mister Dia tadi sampaikan, tutor itu cocok-cocokan, teman-teman. Jangan sampai ganti-ganti. Karena gini, takutnya satu tutor sama tutor yang lain itu keterangan beda. Nah, itu bisa membingungkan pemahaman teman-teman. Sama kayak misalkan teman-teman sudah belajar sama saya nih, saya mohon untuk dikosongkan gelasnya teman-teman. Jadi, misalnya teman-teman pernah belajar sama tutor si A, si B, dan teman-teman sudah berkomitmen pengen belajar sama saya ya, eh, harus apa ya, harus berikut yang saya sampaikan. Contohnya gini teman-teman, ada keterangan yang akan beda 5W1H atau kata tanya. Ini contoh aja ya. Itu kalau di kelas saya pasti saya bilang ke teman-teman anggap itu sebagai conjunction. Nah, tapi kalau di kelas-kelas yang lain mungkin nanti nyebutnya beda-beda. Ada relative pronoun, ada apa namanya? eh ada pronoun. Kata tanya itu kan sebenarnya pronoun teman kalau kita cek di kamus gitu ya. Ada juga yang tulisannya adverb gitu. Nah, karena mereka berpatok pada yang ada di kamus, sedangkan saya berpatok pada fungsi di dalam kalimat atau penggunaannya. Jadi intinya saya carikan yang lebih mudah gitu. Jadi eh, apa ya teman-teman? Takutnya kalau teman-teman nanti dapat keterangan dari tutor si A begitu, ketemu saya kok beda, nah takutnya bingung. Jadi itu tadi saya merujuk pada keterangannya Mister Dia yang itu benar sekali gitu. Jadi memang disarankan untuk mengikuti satu tutor saja. Karena kalau banyak tutor nanti, kecuali kalau informasinya sama ya, istilah-istilah itu sama nggak apa-apa. Tapi kalau istilah-istilah itu beda, dan saya itu paling anti sebenarnya sama istilah teman-teman. Karena kayak misalnya simple present, present continuous, itu sebenarnya kalau menurut saya tidak perlu disebutkan ke pelajar atau murid gitu ya. Karena itu nggak bisa dipraktekkan nama-nama itu. Lebih enak kalau kita bilang caranya menyatakan fakta dalam bahasa Inggris, caranya bilang sedang, caranya bilang sudah gitu ya. Itu lebih praktis atau lebih bisa nyambung lah dengan bahasa kita seperti itu. Nah, itu tiap tutor pasti beda-beda, teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa dibilang tutor sesi sore sama sesi malam nanti kemungkinan besar sama. Itu nanti teman-teman tetap akan sama saya seperti itu. Mister kalau udah di chat ada yang bertanya ya, Miss Iza. Mister kalau udah ikut kelas sore tapi mau ikut kelas malam lagi, itu malah sangat disarankan teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan bisa hadir di keduanya, di sesi sore sama sesi malam sangat disarankan hadir di keduanya. Kenapa? Karena kadang saya itu biasanya lupa akan menyampaikan sesuatu misalnya di sesi sore. Nah, saya sampaikan di sesi malam atau kebalikannya. Kalau nggak gitu biasanya ada sesuatu yang ditanyakan dan itu penting di sesi sore tapi tidak di sesi malam.
Nah, tapi teman-teman tenang aja, misalkan kalau nggak bisa hadir di keduanya juga masih bisa mengikuti rekaman dari sesi, misalkan teman-teman cuma bisa hadir di sesi malam, teman-teman masih bisa mengikuti rekaman sesi sore dan sebaliknya, seperti itu. Gitu ya, Mbak Ziza. Untuk Mister dia tadi gimana, Mister? Paham ya untuk penjelasan saya? Jadi kayaknya tutornya sama, Mister. Iya paham. Terus untuk rekaman itu munculnya berapa lama, Mister? Rekaman bisa diakses selamanya, selama belum di take down Oh, sama YouTube bukan, ya. bukan Gimana? maksudnya rekaman itu akan muncul kapan gitu? Pasti setelah, jadi gini, Zoom itu kan harus convert dulu ya, teman-teman. Jadi akan terconvert, kemudian saya upload ke YouTube, kemudian nanti link YouTube-nya akan saya kirimkan setelah terupload. Seperti itu. Oh, siap. Makasih. Thank you, Mister. Sama-sama. Jadi di hari yang sama, tapi biasanya kalau malam saya ada kelas privat, nanti selesainya biasanya kan malam banget gitu teman-teman, bahkan pernah, bukan pernah sih, beberapa kali sering lah gitu, itu sampai di atas jam 12 gitu. Nah itu biasanya saya nggak sempet, biasanya paginya kalau untuk sesi malam, tapi kalau untuk sesi sore biasanya masih sempet, masih ada waktu lah untuk isoma dan lain-lain seperti itu teman-teman, gitu ya. Mister, kalau tadi sore kita sudah ikut dan sudah mengisi presensi atau ke daftar hadir, untuk daftar hadir hanya bisa diisi satu kali. Jadi kalau sudah teman-teman isi, teman-teman nggak akan bisa ngisi lagi. Gitu. Aku Tapi belum. kalau nah nanti kalau teman-teman belum ngisi, mohon diisi ya, karena kalau teman-teman nggak ngisi nanti saya nggak bisa mengabsen teman-teman, dan seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya absensi itu bukan apa namanya, bukan keharusan dari lembaga, itu enggak teman-teman ya. Cuman apa ya? Itu adalah inisiatif saya sendiri supaya teman-teman nanti bisa mengikuti apa namanya, reward atau mendapatkan hadiah dari saya tadi, yaitu pembahasan tes dari lembaga, supaya nanti ketika tes dari lembaga teman-teman tahu soalnya di yang salah yang mana dan harusnya apa, kenapa kok itu salah dan lain-lain seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin ada yang berhalangan hadir 1 hari atau 2 hari, nanti tetap masih ada teman-teman caranya supaya teman-teman bisa dapat rewardnya. Kita cuman beda caranya dengan yang selalu hadir, karena memang rewardnya itu sebenarnya dibuat khusus untuk yang selalu hadir. Untuk materi yang disampaikan sama atau beda ya sore sama malam. Nah, kalau materinya sama, Miss Mutia, yang membedakan hanyalah latihan-latihannya. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan sudah hadir di sesi sore, sudah dapat teorinya, teorinya akan sama dengan yang sesi malam. Cuman yang beda hanyalah di latihan-latihan soal. Jadi saya masih berusaha membuat soal-soal terus yang setiap periode itu beda, supaya kalau teman-teman retensi atau mengikuti program lagi, teman-teman walaupun materinya sama tapi soal-soalnya beda. Jadi teman-teman masih bisa mencoba latihan di soal yang berbeda seperti itu. Untuk link presensinya nanti saya kirimkan, Mister, setelah apa namanya, setelah kelas, sambil ini di bawahnya, sorry, di atasnya rekaman kelas. Jadi ada rekaman kelas, ada juga absensi, dan sekali lagi absensi hanya bisa teman-teman isi sekali. Makanya di hari pertama nanti mohon diisi. Terutama teman-teman ingat nama Zoom teman-teman. Nah, atau sebelum teman-teman merubah eh, atau mengisi chatnya, maksudnya mengisi absensinya, teman-teman rubah namanya di Zoom juga nggak apa-apa, supaya nanti lebih gampang ketika mengisi absensi. Reward tidak ada batasan orang ya, semakin banyak saya malah senang teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya itu bisa hadir terus, itu malah saya lebih senang. Seperti itu. Jadi untuk reward itu tidak ada batasan orang, semuanya akan dapat, syaratnya gampang, teman-teman datang terus, entah di sesi sore aja, atau sesi malam aja, atau bahkan dua-duanya, itu nanti setiap hari datang, nggak pernah absen, itu nanti akan dapat secara free, seperti itu. Aman ya teman-teman? Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau gitu kita bahas untuk materi hari pertama ya. Kita akan belajar tentang sentence atau kalimat. Alright. Nah, kalimat itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris nggak ada bedanya, teman-teman. Sama aja. Yaitu harus ada dua unsur ini. Yaitu subjek sama predikat. Nah, subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita angkat jadi topik pembicaraan. Atau yang kita ingin gibahin atau omongin, teman-teman. Gitu ya. Misalnya, rumah itu sangat besar.
Nah, berarti kita lagi ngomongin rumah itu. Jadi rumah itu subjeknya, teman-teman. Atau misalnya nih kita ngomongin, aduh, Pak Pak Raden memiliki istri yang sangat cantik misalnya. Berarti kita ngomongin tentang si Pak Raden ini. Atau contoh teman-teman, saya merasa panas atau saya kepanasan misalnya. Di sini panas sekali, saya merasa kepanasan. Nah, berarti di situ tadi saya ingin menceritakan tentang saya sendiri. Atau misalkan saya suka musik. Nah, yang gampangnya ya, berarti saya ingin menceritakan tentang saya sendiri. Bahwa saya suka musik seperti itu. Nah, itu namanya subjek, teman-teman. Jadi subjek itu apa atau siapa yang ingin kita bahas. Nah, subjek, cara mengenalinya di soal structure TOEFL, teman-teman harus tahu kelas kata ya. Jadi semua kata dalam bahasa itu pasti dikelompokkan menjadi 8 kelas kata, teman-teman. Nah, salah duanya itu adalah kata benda sama kata ganti. Nah, kata benda atau benda lah ya, sederhananya, itu adalah semua yang diciptakan Tuhan atau yang hasil karyanya manusia. Ya, jadi ciptaan Tuhan semuanya itu benda, teman-teman. Misalnya di sekitar teman-teman, kemanapun teman-teman melihat, itu semuanya kata benda. Misalnya meja, lemari, televisi, kasur, kipas angin, sajadah, dan sebagainya, pintu, bahkan kita sendiri itu juga kata benda. Oke, teman-teman. Nah, untuk contoh yang mungkin saya sediakan di layar, ada bird, artinya burung. Water, air. Buildings. Nah, kadang kata benda itu ditambahkan dengan S atau IS. Dalam bahasa Inggris, ketika benda ditambahkan dengan akhiran S atau IS, maka benda itu menjadi jamak. Walaupun tidak semua ya, teman-teman. Jadi, misalnya building itu bangunan, kalau buildings, bangunan-bangunan. Gitu ya, tapi tidak semua. Contohnya child, itu anak. Kalau kita mau bilang anak-anak, bukan child, teman-teman, tapi children. Gitu ya. Nah, sekali lagi itu masalahnya vocab. Itu nanti teman-teman akan kuasai ketika sering-sering latihan. Atau nanti kalau saya sempat akan saya buatkan konten teman-teman yang membahas perubahan kata benda jamak yang tidak tidak regular, tidak teratur. Jadi pembentukannya itu bukan ditambah S atau IS seperti itu. Nah, contoh kata benda yang lain ada river, artinya sungai, forest, hutan, atmosfer juga atmosfer ya, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Jadi benda itu dalam bahasa Inggris banyak sekali. Semua yang kita temui di alam, dimanapun kita berada itu semuanya kata benda. Nah, selain kata benda, yang bisa jadi subjek itu juga bisa kata ganti atau kalau di buku nyebutnya pronoun. Seperti namanya, kata ganti itu fungsinya menggantikan benda, teman-teman. Jadi misalnya Pak Raden itu digantikan menjadi dia. Misalnya Pak Raden dan Bu Lastri itu berarti mereka. Pak Raden, Bu Lastri dan saya berarti kami. Pak Raden, Bu Lastri, saya dan kamu berarti kita, teman-teman gitu ya. Jadi itu namanya kata ganti. Gitu ya. Jadi menggantikan benda yang sebelumnya biasanya sudah disebutkan. Nah, contohnya kata ganti yang sering keluar di soal structure TOEFL misalnya ada he, dia laki-laki. Jadi kalau dia dan dianya ini cowok maksudnya gitu ya, itu pakainya he, teman-teman. Contohnya Pak Raden tadi. Pak Raden memiliki istri yang cantik. Dia, maksudnya dia itu Pak Raden ya, dia bekerja sebagai seorang aparatur negara misalnya. Seperti itu. Jadi dianya itu kembalinya ke Pak Raden nanti pakainya he. Nah, kalau she itu dia yang cewek. Misalnya Agnes Monica merupakan seorang penyanyi asal Indonesia yang berkiprah di Amerika misalnya. Nah, Agnes Monica itu kan cewek. Nanti kalau diganti menjadi dia, itu pakainya she, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau dianya itu nggak tahu cewek atau cowok. Misalnya kucing, teman-teman. Kucing kalau kita lihat dari depan, itu kan dia nggak pakai lipstick, nggak pakai anting, nggak pakai rok. Gitu ya. Suaranya juga sama. Kucing itu meow gitu. Nggak ada yang suaranya cewek cowok kan sama aja gitu ya. Berarti kalau kita nggak tahu cewek cowoknya ya pakainya it. Seperti itu. Misalnya ballpoint. Ballpoint itu kan nggak ada cewek cowoknya. Untuk bilang ballpoint ini atau dia, itu kita pakainya it. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada mereka, yaitu they. Nah, mungkin di sini yang perlu teman-teman pahami adalah mereka ini bukan hanya untuk manusia. Jadi benda selain manusia pun, benda mati pun, kalau jumlahnya banyak, itu digantinya pakainya they. Karena banyak yang beranggapan they itu hanya untuk manusia, teman-teman. Gitu ya. Jadi they itu boleh untuk benda mati juga, seperti itu. Kemudian ada those, ini juga bisa jadi kata ganti, artinya itu tapi banyak, atau mereka gitu ya, teman-teman, sama kayak they. Once artinya semua orang atau semua benda.
gitu ya. Others artinya yang lain-lain. Jadi kalau other ada S-nya, itu kata ganti, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah dua kelas kata yang bisa menjadi subjek. Teman-teman pilih salah satu ya. Nanti kalau sudah ada kata benda ya jangan dimasukkan kata ganti. Kebalikannya, kalau sudah ada kata ganti jangan dimasukkan kata benda sebagai subjek supaya tidak pemborosan atau redundant. Oke? Nah, selain subjek, di dalam kalimat teman-teman wajib punya yang namanya predikat. Karena kita nggak mungkin ketemu orang hanya bilang, Pak, saya. Pasti orangnya bingung, teman-teman. Kalau nggak gitu, nungguin. Nah, Anda kenapa gitu? Jadi harus saya dilanjut. Saya kenapa gitu? Misalnya saya mau pinjam korek misalnya ya, teman-teman. Misalnya saya perlu ke toilet, misalnya seperti itu. Jadi harus dilanjut. Nah, lanjutan atau ada apa dengan si subjek, itulah yang disebut dengan predikat. Dan dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib dibuat dari kelas kata yang namanya kata kerja atau verb. Ya, teman-teman. Nah, kalau kata benda tadi semua yang diciptakan Tuhan, pronoun itu kata ganti atau kata yang mengganti kata benda tersebut. Nah, kalau kata kerja ini adalah aktivitas atau apa ya, kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh semua benda. Jadi semua benda itu pasti melakukan sesuatu, teman-teman, atau mengalami sesuatu. Nah, itu adalah kata kerja. Gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris predikat wajib dibuat dari kata kerja. Makanya kalau kita mau bilang saya baik-baik saja kan, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kita bisa ya bilang saya baik-baik saja. Nah, saya baik-baik saja itu dalam bahasa Inggris, saya kan bahasa Inggrisnya I, teman-teman. Baik-baik saja itu misalnya pakai oke boleh, pakai great, pakai good, pakai fine itu boleh. Nah, tapi kalau kita bahasa Inggris kan saya baik-baik saja, itu nggak boleh kita bilang I okay. Ya, teman-teman ada yang tahu bahasa Inggrisnya saya baik-baik saja itu apa? I'm fine. I'm fine atau I am okay atau I'm good ya. Jadi harus ada M di situ, teman-teman. Nah, kenapa kok ada M? Karena sekali lagi kalimat wajib punya predikat. Dan dalam bahasa Inggris predikat wajib dibuat dari kata kerja. Sedangkan saya itu kata ganti, okay, baik-baik saja atau fine tadi itu adalah kata sifat. Nah, kalimatnya berarti hanya kata ganti sama kata sifat, teman-teman. Nggak ada kata kerjanya, makanya dimasukkanlah kata kerja yang tidak punya arti ini. Jadi dari keluarganya to be. Namanya linking verb. Gitu ya. Jadi kalau ada to be berdiri sendiri, dia nggak punya arti, itu hanyalah predikat yang hanya buat syarat saja, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di dalam kalimat sudah ada predikat berupa kata kerja, maka jangan dimasukkan linking verb ini karena nanti predikatnya double. Contohnya yang paling gampang ya, yang paling kita sering dengar dalam bahasa Inggris, saya mencintaimu atau saya cinta kamu. Pasti semuanya tahu. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? I love you. I love you, bukan I am love you ya. Jadi I love you. Kenapa kok nggak ada M-nya? Karena love di situ kalau kita cek di kamus dia adalah kata kerja, teman-teman. Yang mana kalau sudah jadi kata kerja ya sudah jadi predikat. Yang atas tadi kenapa pakai M? Karena oke bukan kata kerja. Makanya dimasukkanlah kata kerja atau verb sebagai syarat predikat dalam kalimat. Seperti dan dalam bahasa Inggris kan predikat hanya bisa dari kata kerja. Beda kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang saya baik-baik saja. Dalam bahasa Inggris nggak bisa kita bilang I fine. Itu nggak bisa, harus I am fine. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah sayangnya gini, ini juga nggak enaknya bahasa Inggris, teman-teman. Perbedaan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia di sini. Kata kerja atau verb dalam bahasa kita itu bentuknya satu aja. Kalau kita mau bilang makan, ya makan. Ya kan? Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, makan itu bentuknya banyak banget, teman-teman. Jadi bahasa Inggris itu kata kerja bisa berbentuk banyak. Ini adalah bentuk-bentuk kata kerja yang pasti akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris sehari-hari. Yaitu yang pertama ada verb 1, kalau makan ya eat. Verb 2 itu bentuk lampaunya. Kalau makan ya ate, tulisannya ate, teman-teman. Kalau verb 3 itu eaten. Verb SES itu eats. Verb ing itu eating. To verb 1 itu to eat sama auxiliary verb contohnya will eat, is eating, don't eat, sama misalnya have eaten. Contoh ya teman-teman, jadi ada auxiliary verb. Nah, tidak semua bentuk kata kerja ini bisa jadi predikat.
Ya, itu adalah alasan saya kenapa saya menghindari sebutan subjek verb. Tapi saya pakainya subjek predikat karena tidak semua verb yang teman-teman temui di dalam bahasa Inggris itu adalah predikat. Ya. Nah, kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu verb 1, verb 2, verb SES, dan juga auxiliary verb saja, teman-teman. Sedangkan verb 3 yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, itu bukan predikat. Verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, juga bukan predikat. To verb 1, apalagi itu bukan predikat, teman-teman. Gitu ya, jadi yang bisa jadi predikat hanya yang verb 1, verb 2, verb SES, sama auxiliary verb saja. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kalimat ya. Kalimat harus ada subjek predikat. Subjek dibuatnya kalau tidak dari kata benda ya dari kata ganti. Gitu ya, dan letaknya di sebelum predikat. Sedangkan predikat letaknya di setelah subjek. Dia dibuatnya dari kata kerja atau verb, tapi teman-teman harus hati-hati. Hanya verb 1, verb 2, verb SES, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Seperti itu. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan sebelum kita praktekkan ke contoh soal. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Malu-malu bertanya ya, supaya teman-teman nanti bisa enak belajarnya. Ini mohon maaf, Mister. Ya. Yang untuk yang kata kerja itu apakah selalu ditaruh di setelah subjek? Betul. Jadi kalau misalkan predikat atau kata kerja itu letaknya wajib di setelahnya subjek. Walaupun tidak di setelahnya pas ya, teman-teman. Karena kadang itu ada keterangan di tengah-tengahnya. Misalnya, I always have lunch at school misalnya. Saya selalu makan siang di sekolah misalnya. Nah, itu kan sebelumnya predikat have, itu kan ada always. Always itu keterangan. Nah, tapi secara urutan, subjek dulu kan. Jadi diletakkan di awal, kemudian barulah predikatnya seperti itu, Miss. Secara normal ya, atau secara aturan dasarnya seperti itu. Dapat, Miss Mutiara, maksud saya? Iya, Mister. Terima kasih. Sama, walaupun nanti di hari keempat kita akan belajar namanya inversion, teman-teman. Tapi hari keempat ya, itu ada penandanya atau ada syaratnya. Untuk sekarang yang perlu teman-teman pahami, urutan kalimat itu adalah subjek dulu baru predikat. Silahkan Mr. Dia Guntur. Oke, Mister, izin bertanya. Ini tuh kalau di Indonesia itu kayak subjek, predikat, objek ya. Jadi ada Betul. saya. Tapi Ya. objek itu nggak wajib, Mister. Ya, jadi Oke. contohnya Bisa saya bi- sedang, Hah? Mana? bisa minta tolong nggak yang lagi dibahas ini? Kan ada verb 1, verb 2, verb SES dan auxiliary. Itu tolong dicontohkan ke dalam satu kalimat Indonesia. Jadi satu kalimat Indonesia gitu. Oh, bahasa Inggrisnya kemudian bahasa Indonesianya ya, Mister ya. Ya, tapi dengan contoh yang sama ya, Mister, supaya ya gitu. Contohnya Oke. gini, ini verb 1, teman-teman, I love you. Kalau verb 2, I loved you in, misalkan di tahun 2000 misalnya, teman-teman. Saya dulu mencintaimu di tahun 2000, misalnya gitu ya. Kemudian yang verb SES, misalnya subjeknya misalnya Heru. Heru loves you loh. Misalkan Heru itu suka sama kamu loh. Itu. Kemudian yang terakhir misalnya auxiliary verb itu misalnya eh, I will love you. Biasanya ada lanjutannya misalkan unconditionally. Jadi eh, tanpa syarat. Saya akan mencintaimu apa adanya lah gitu intinya. Jadi saya akan mencintaimu apa adanya. Jadi unconditionally seperti itu. Nah, ini contohnya Mister. Jadi I love you, love-nya itu verb 1. Ya, biasanya verb 1 itu dipakai dalam menyatakan fakta seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu verb 2. Verb 2 itu biasanya akhirannya ada ed-ed-nya. Biasanya ya, teman-teman. Kemudian verb 2 itu dipakai di lampau. Jadi caranya kita menceritakan sejarah, pengalaman, ini ya kejadian di masa lalu itu pakainya verb 2. Kemudian verb SES itu juga sama dipakai untuk fakta. Sama kayak verb 1. Cuman bedanya verb SES itu dipakai untuk orang ketiga dan jumlahnya tunggal. Orang ketiga itu maksudnya gini teman-teman. Kalau kita misalkan berbincang sama orang, orang pertama itu adalah yang
ngomong. Jadi yang ngomong itu orang pertama yang memberikan informasi. Orang yang kedua itu adalah audien atau pendengar. Jadi yang diajak ngomong. Orang ketiga itu yang tidak diajak ngomong tapi dibahas. Jadi diikut-ikutkan tapi tidak diajak ngomong. Misalnya saya ngomong sama Wawan tentang si Rina. Nah, Rina itu orang ketiga dan dia jumlahnya cuma satu. Itu yang saya maksud orang ketiga tunggal, teman-teman. Atau cara gampangnya gini, dia, jadi he, she, atau it itu orang ketiga tunggal. Nah, itu nanti dipakainya kalau dalam menyatakan fakta, kata kerjanya pakai verb SES. Seperti itu. Jadi, Heru loves you. Seperti sebenarnya ada cara yang lebih gampang untuk memahami penggunaan verb SES ini, teman-teman. Tapi karena kita fokus di pembentukan contoh ini ya, jadi saya pakainya sesuai yang saya contohkan ini. Seperti itu. Jadi, I love you, saya mencintaimu. I loved you in 2000. Saya dulu mencintaimu di tahun 2000. Heru loves you. Heru itu mencintaimu. I will love you. Saya akan mencintaimu. Seperti itu, Mister. Mantap, makasih Mister. Oke, dapat ya, tapi ya secara bentuk-bentuk dan predikat. Jadi di sini ada objeknya, teman-teman. Jadi you ini objek. Oke, karena love itu membutuhkan objek. Nah, in 2000 itu keterangan waktu. You objek, you objek. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Iya betul. Auxiliary itu apa aja? Auxiliary itu. Oke, nah Terus seperti yang ditanyakan Mas auxiliary Elvin. plus verb itu verbnya hanya verb satu aja. Auxiliary verb. Tidak, teman-teman. Jadi Oh, tergantung jenis auxiliary-nya. Makanya saya nyebutnya verb, bukan verb 1, bukan verb 2, bukan verb SES, dan lain-lain ya. Karena kata kerja yang ditentukan di situ itu, kata kerja yang dipakai di situ itu tuh ditentukan sama auxiliary yang kita pakai. Oke, ini pertanyaan bagus sekali dari Miss Elvira. Sebentar, saya jelaskan dulu sedikit tentang auxiliary. Jadi auxiliary itu apa sih? Auxiliary itu sebenarnya kata kerja, teman-teman ya, tapi dia adalah kata kerja bantu. Maksudnya kata kerja bantu, dia ini juga kata kerja, tapi setelahnya wajib ada kata kerja lain atau yang dibantu, teman-teman. Nah, kata kerja bantu sendiri atau auxiliary sendiri itu ada 4 jenis. Yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, does, sama did. Nah, kalau teman-teman pakai do, does, atau did, maka kata kerja setelahnya wajib verb 1. Contohnya, I do not know. Nggak boleh kita bilang I do not knowing. I do not knows. Itu nggak boleh, teman-teman. Jadi kalau I do not know. He doesn't not know. We did not know. Misalnya seperti itu. Jadi setelah do, does, sama did harus verb 1. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dari keluarganya to be. Nah, kalau to be ini sama kayak do sih. Sebenarnya dia nggak punya arti, teman-teman ya. Tapi kalau tergantung sih kata kerja yang dia ikuti gitu. Jadi to be itu jenisnya ada lumayan banyak. Ada ada am, ada are, kemudian ada was sama were. Gitu ya, teman-teman. Sebenarnya masih ada lagi. Atau saya sebutkan semuanya aja ya. Jadi ada lagi yaitu be, kemudian been, kemudian being. Nah, kalau teman-teman menemukan ini, setelahnya wajib diikuti verb ing atau verb 3. Nah, to be diikuti verb ing itu caranya kita bilang sedang, teman-teman. Contohnya, saya sedang belajar. I am studying. Nggak boleh kita bilang I am study. Atau misalnya, I am studies. Itu nggak boleh, teman-teman. Jadi setelah to be, pilihannya cuma 2. Verb ing atau verb 3. Gitu ya. Nah, kalau to be diikuti verb 3 nanti jadi pasif. Contohnya, misalnya bolpen saya dicuri. Misalnya ya, my pen was stolen. Jadi bolpen saya dicuri. Mencuri itu steal. Nah, kalau misalnya dicuri, dikasih to be, my pen was, kemudian steal-nya kita rubah menjadi verb 3 yaitu stolen. Jadi my pen was stolen. Seperti itu. Itu caranya kita bilang di materi kita hari ketiga nanti, teman-teman. Kemudian auxiliary yang ketiga itu dari keluarganya have. Ini bukan artinya memiliki ya. Have di sini artinya adalah sudah atau telah. Nah, have sendiri keluarganya cuma ada 3, yaitu has, kemudian have, dan juga had, teman-teman. Untuk have has had ini, verb setelahnya wajib diikuti verb 3, tapi dia aktif, teman-teman. Contohnya, saya sudah makan. I have eaten.
Saya sudah belajar. I have studied. Saya sudah apa lagi? Misalnya saya sudah mencuci baju. I have washed my clothes. Seperti itu. Gitu ya. Dan yang terakhir itu ada dari keluarganya modal. Ini paling banyak teman-teman, ada will, kemudian ada shall. Artinya beda-beda. Jadi will akan, shall itu bisa akan, bisa harus. Kemudian ada can, artinya bisa harus, bisa dapat, boleh, mungkin, mampu, bisa, banyak teman-teman. Kemudian ada may, artinya juga boleh, bisa juga mungkin. Kemudian might, artinya mungkin. Ada must, artinya pasti atau harus, gitu ya. Kemudian yang old, teman-teman, misalnya ada would. Sorry, ini saya tandai ya, biar biar teman-teman bisa tahu kalau itu berbeda gitu. Sama kayak yang atas ini saya tandai juga. Nah, jadi would, kemudian should, sama could. Nah, kalau teman-teman menemukan ini, verb setelahnya wajib diikuti verb 1. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis auxiliary dan juga verb gandengannya. Kalau teman-teman perhatikan tidak ada verb 2 sama sekali dan juga tidak ada verb SIS sama sekali. Karena verb 2 sama verb SIS itu tidak boleh pakai auxiliary, teman-teman. Jadi harus berdiri sendiri kalau verb 2 sama verb SIS. Gitu ya. Nah, kebalikannya kayak verb ing sama verb 3 supaya jadi predikat harus ada auxiliary-nya. Kalau nggak ada auxiliary-nya mereka bukan predikat. Seperti itu. Gimana? Apakah menjawab pertanyaannya, teman-teman? Sangat menjawab. Terima kasih, Mister. Sama-sama, ini jangan dihafal ya. Saran saya seperti tadi, mohon dicatat di buku teman-teman sambil latihan nanti teman-teman sambil lihat catatan ini atau tulisan teman-teman. Nanti lama-lama akan hafal sendiri walaupun teman-teman tanpa hafalan. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Mister, aku mau nanya. Boleh, silakan, Mister. Berarti kalau diartiin ke Indonesia, I may marry you sama I can marry you itu gimana? Arti ke Indonesia. Bisa saja sama. Jadi kalau I can marry you mungkin artinya saya bisa menikahimu atau saya mungkin menikahimu itu juga bisa, Mister. Nah, kalau may mungkin artinya lebih ke mungkin atau bisa jadi. May itu bisa diartikan bisa jadi. I may marry you. Aku bisa jadi menikahimu. Misalkan seperti itu. Sebenarnya kalau di modal itu teman-teman jangan terlalu terpatok sama bedanya karena dalam bahasa Inggris itu selalu ada sinonim, teman-teman. Nah, di kampus Inggris sendiri di tempat saya ya, di Pare itu banyak sekali yang membeda-bedakan ini. Ya walaupun ada perbedaan sangat sedikit, teman-teman. Tapi jangan sampai itu jadi kebingungan teman-teman. Maksudnya kebingungan itu mau pakai yang mana gitu. Selama itu artinya bisa, teman-teman jangan takut. Misalkan mau bilang pasti nih, pakai emas nggak apa-apa. Selain pakai to be ya, misalnya pakai is. Misalkan Mr. Frisky pasti lagi sakit. Mr. Frisky is sick. Mr. Frisky must be sick itu juga boleh. Seperti itu. Jadi bisa diartikan itu sinonim. Nggak perlu teman-teman terlalu berpikir berarti kepastiannya itu pakai is yang lebih tinggi daripada pakai must be. Tidak perlu teman-teman. Karena itu malah akan jadi membingungkan teman-teman belajar. Karena kalau kita mau bilang pasti dalam bahasa Indonesia ya, bukan dalam bahasa Inggris. eh, Misalkan Mr. P pasti lagi sakit. Nah, pastinya itu berapa persen kan nggak penting, teman-teman, ya kan? Misalkan 80%, 100% kan nggak, bukan itu yang diomongin, seperti itu. Jadi sama, bahasa Inggris itu ketika kita mau belajar jangan mempersulit diri. Kalau misalkan sinonim atau caranya sama, ya sudah berarti boleh pakai ini, boleh pakai itu. Seperti itu, Mister. Gimana, Mister? Dapat ya maksud saya? Oh iya, udah bagus. Makasih, Mister. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Aman ya sepertinya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke penerapannya di soal TOEFL. Jadi dicontoh, teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita di sini ada 3 contoh soal. Contoh soal pertama. Nah,
cara yang saya sarankan ke teman-teman, sebenarnya teman-teman bebas sih, boleh menentukan subjeknya dulu atau predikatnya. Tapi kalau saya boleh saran, cari dulu predikatnya. Karena subjek itu kadang panjang banget, teman-teman. Nah, tapi kalau kita misalkan sudah menemukan predikat, tinggal mundur. Pasti subjek itu terletak di sebelum predikat. Jadi tinggal lihat sebelumnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman sekarang, apakah teman-teman di soal menemukan ada predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana? Yang R, Mister. Ya, are itu ya, tapi are di sini dia fungsinya sebagai auxiliary, bukan yang kata kerja inti, teman-teman. Kenapa? Karena setelahnya ada verb lagi, yaitu noun. Jadi ini satu kesatuan. Predikatnya adalah are noun, auxiliary verb. Gitu ya. Nah, yang belum ada adalah subjeknya. Berarti teman-teman di sini hanya diminta mencarikan subjek. Pertanyaan saya, A, B, C, D, kira-kira yang bisa jadi subjek yang mana, teman-teman? Yang A, Mister. Yang alpha. Betul. Kalau yang Bravo, setiap teman-teman menemukan ada susunan that, the, jadi that kok langsung diikuti the, that-nya itu nama kelas katanya adalah conjunction atau kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya kata hubung. Nah, kita tidak boleh memasukkan kata hubung di dalam kalimat ketika subjek dan predikat itu cuma satu, teman-teman. Karena nanti informasinya tidak selesai. Jadi Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie itu ada predikat lagi. Nanti pemborosan, teman-teman. Atau kalimatnya tidak efektif. Jadi kalimat itu harus efektif. Maksudnya efektif itu tidak boleh ada pemborosan. Supaya kalau didengar itu tidak berbelit-belit, teman-teman. Dan lebih enak gitu didengar itu kayak langsung to the point. Mau ngomong apa gitu. Gitu ya. Jadi harus singkat, padat, dan jelas gitu. Lengkap juga seperti itu. Nah, kalau yang Charlie kelebihan atau penambahan atau pemborosan. Kalau yang delta, nah setiap teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, itu anggap sebagai conjunction. Walaupun kalau teman-teman cek di kamus itu bukan conjunction, tapi anggap di soal structure TOEFL itu sebagai conjunction, bukan kata tanya. Karena teman-teman tidak akan pernah menemukan soal structure TOEFL itu berakhiran tanda tanya. Pasti berakhirannya titik, teman-teman. Oke. Makanya kalau menemukan 5W1 atau kata tanya, anggap sebagai conjunction atau kata hubung. Karena fungsinya sama, penggunaannya sama, kayak conjunction teman-teman. Atau kata hubung gitu ya. Nah, cuman kita tidak butuh kata hubung atau conjunction di dalam kalimat karena subjek dan predikat cuma satu. Untuk conjunction, itu materi kita hari Senin besok, hari kedua ya. Jadi, untuk sekarang yang perlu teman-teman pahami, conjunction tidak dibutuhkan di dalam kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, strikes are known to impale their prey on thorns. Jadi burung strike ini atau bahasa Indonesia kalau nggak salah burung condet ya. Jadi burung condet itu dikenal akan menancapkan buruan mereka di duri-duri pohon. Seperti itu. Nah, contoh kedua, teman-teman. Caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Pertanyaan saya sama, apakah teman-teman menemukan ada kata kerja sebagai predikat di soal? Kira-kira kalau ada yang mana? Tidak ada, Mister. Tidak ada. Nah, berarti kita harus carikan predikatnya nanti. Tapi jangan buru-buru cari predikat ya. Karena kalimat juga harus ada subjek. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Sebelum titik-titik ada subjek nggak? Kalau ada yang mana? Magnetostatik bakteri. Bakteria. Betul, jadi dari kata magnetostatik sampai bakteria itu adalah subjeknya. Kata benda inti di dalam subjeknya adalah kata bakterianya ini. Magnetostatik ini kata sifat yang mensifati bendanya, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi sudah ada subjek, belum ada predikat. Kita hanya butuh predikat saja. Berarti jawabannya yang mana kira-kira, teman-teman? Kiranya yang kedua. Charlie. C. Yang Charlie ya. Cari kata kerja yang bisa jadi predikat itu dibuatnya dari kata kerja, entah itu verb 1, entah itu verb 2, entah itu verb SES, atau auxiliary verb, teman-teman. Ya kan? Nah, selain kata kerja ini tidak bisa jadi predikat. Nah, yang alpha itu salahnya kenapa kira-kira? Ada subjek Ada lagi. subjek lagi, that's right, pemborosan subjek ya. Betul, double subjek nanti. Nah, kalau yang Bravo ini malah nggak ada kata kerja sama sekali, teman-teman.
Ya kan? Sedangkan kita butuhnya predikat. Predikat itu dibuat dari kata kerja. Nah, jawabannya yang Charlie ya, di situ berupa auxiliary verb. Auxiliary-nya dari keluarganya to be yaitu were, verb-nya berupa verb 3 yaitu describe. Oke. Nah, di situ tengah-tengahnya ditambahi keterangan tidak apa-apa, teman-teman. Keterangan itu boleh ada, boleh tidak di dalam kalimat. Beberapa keterangan, contohnya kata first, misalnya kata not, misalnya always, misalnya never, itu bisa nyempil di tengah-tengahnya auxiliary verb seperti ini. Dihapus juga nggak apa-apa, karena keterangan itu kelas kata yang paling tidak diperlukan di dalam kalimat. Ya, ada nggak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa. Oke. Nah, yang delta tidak ada kata kerja sebagai predikat, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Jadi, bakteri jenis magnetotactic itu pertama kali diperkenalkan di tahun 1963 oleh orang namanya Salvatore Bellini. Seperti itu. Oke, contoh terakhir. Caranya sama, ini kita kerjakan bareng aja supaya cepat ya teman-teman. Cari kata kerja sebagai predikat, di situ kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali tidak ada kata kerja. Ya, berarti di sini kita butuh predikat. Oke. Nah, karena titik-titiknya di paling depan, ini enaknya kalau kita cari predikat dulu teman-teman. Sebelum predikat kan harus ada subjek. Sedangkan sebelum titik-titik nggak ada apa-apa, berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Cari A, B, C, D yang subjek, kemudian predikat. Nah, hati-hati dengan yang alpha, teman-teman. Waste itu bisa memiliki dua kelas kata. Dia bisa berarti limbah, dia kata benda. Dia juga bisa berarti menyia-nyiakan atau membuang-buang, yang mana itu kata kerja. Nah, kita bisa mengenal apakah dia kata benda atau kata kerja dari bentuknya. Kalau dia kata kerja, berarti ini verb 1, teman-teman. Nah, verb 1 itu kapan digunakan? Verb 1 itu digunakan ketika subjeknya jamak. Ya, atau ada S-nya. Sedangkan coconut di situ tidak ada S-nya, teman-teman. Oke, dan jadi cara gampangnya gini, ini untuk menyatakan fakta ya, atau penggunaan verb 1, verb SES. Dalam bahasa Inggris itu cara menyatakan fakta, kan kalimat harus ada noun sama verb, teman-teman. Kata benda sama kata kerja. Contoh nih, kita ambil kata benda itu misalnya burung. Burung itu bird. Kata kerja burung itu misalnya tidak semua burung terbang ya, misalnya berkicau, teman-teman, atau chirp atau tweet lah yang gampang ya, yang kita sering dengar itu tweet. Tweet itu kata kerja. Nah, untuk kita bilang burung itu berkicau, itu maka salah satu harus ditambahkan S. Misalnya burung itu berkicau berarti tweetnya yang kita tambahkan S, teman-teman. Jadinya bird tweets. Gitu ya. Atau kalau misalnya fakta itu kita mau pukul rata semuanya, jadi semua burung itu berkicau. Jadi burungnya yang kita tambah S karena burungnya jamak. Ya, jadi birds birds. Nah, tweetnya jangan ditambah S, teman-teman. Jadi birds tweet. Seperti itu. Jadi S itu ditambahkan salah satu, entah subjek, entah predikat ketika kita menyatakan fakta. Gitu ya. Sedangkan di alpha itu dua-duanya nggak ada S-nya. Berarti itu bukan subjek predikat, tapi dia satu kesatuan, teman-teman. Coconut with briquettes itu artinya adalah briquette limbah kelapa. Wujudnya ini. Nah, itu kan kata benda. Tapi belum ada predikat. Kita tadi butuhnya subjek predikat. Jadi nggak bisa yang alpha ya. Kalau yang Bravo ada conjunction, subjeknya cuma satu, tidak ada predikat. Ada dua kesalahan kalau kita pilih yang Bravo. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Kita tidak butuh conjunction ketika subjek predikat di kalimat cuma satu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman. Sorry. Yang delta ya, subjeknya coconut with briquettes, predikatnya adalah reduce. Nah, nanti kalau dibaca, coconut with briquettes reduce deforestation across the globe. Jadi briquette limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh bumi. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi nih, apakah aman? Atau mungkin ada pertanyaan? Boleh ditanyakan dulu. Silahkan teman-teman. Kak mau tanya yang Eh, terakhir dong. Boleh nih, silahkan nih. Kan jawabannya D itu berarti kan reduce-nya itu bab 1 ya. Berarti S-nya itu di briquettes-nya ya, bukan di coconut-nya. Betul. Kalau coconutnya kan, jadi gini teman-teman. Misalnya kita bilang
apa ya? Misalnya kita bilang bedak bayi. Nah, bedak bayi itu bahasa Inggrisnya adalah baby powder. Sebentar, saya tulis ya. Sebentar teman-teman. Bedak bayi itu bahasa Inggrisnya baby powder. Nah, pertanyaan saya nih, kalau kita bilang bedak bayi, berarti benda itu wujudnya bedaknya atau bayinya? Bedaknya. Bedaknya kan? Nah, kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelas. Sama kayak di sini, teman-teman. Coconut with briquettes itu wujudnya briquette, bukan kelapanya ya. Jadi briquette itu ini arangnya ini, teman-teman. Jadi arang ini namanya briquette. Nah, berarti bukan kelapanya. Nah, kelapanya di situ itu hanya sebagai kata sifat. Nanti kita di hari ke-6 tentang kata sifat atau adjektif kita akan belajar namanya noun adjunct. Jadi kata benda tapi difungsikan sebagai kata sifat. Nah, atau cara mengenalinya gini. Kalau misalkan ada kata benda menjelaskan kata benda yang lain, kata benda yang paling belakang lah yang menjadi intinya. Selama nggak ada preposisi ya. Karena preposisi itu beda lagi teman-teman. Ya, preposisi itu nanti memisahkan seperti karena ini nggak ada preposisi, ini satu kesatuan seperti itu. Jadi yang kita lihat paling belakang atau kata benda yang bisa kita tambahkan s atau intinya bisa kita otak-atik gitu ya, itu hanyalah yang paling belakang. Jadi kata benda intinya adalah di bracketnya, Miss. Seperti itu. Apakah coconut bisa kita tambahkan s? Jawabannya tidak bisa. Karena kalau kita tambahkan s nanti jadi subjek. Coconut subjek, with jadi predikatnya. Seperti itu, Miss. Oke, thank you. Dapat ya? Oke, you're welcome. Mr. Diaguntur, silakan, Mister. Ada pertanyaan gimana? Oh, kayaknya udah kejawab deh barusan. Aku mau nanya tentang West itu. Yang West kan bisa jadi predikat, intinya mah kalau ada S di belakang, di subjek ya, gitu kan? Betul. Jadi kalau kalau with ini predikat berarti dia verb 1. Verb 1 dipakai ketika subjeknya jamak. Sedangkan coconut Oke, itu dia tunggal, nggak ada S-nya seperti itu, Mister. terima kasih. Oke, gimana mungkin ada pertanyaan lagi? Bisa tanya, Ustaz. Silahkan, Mister Zainal. Yang mengulang yang tadi yang apa ada tambahan S-nya itu berarti kalau gabungan beberapa kata yang membentuk menjadi satu objek atau subjek itu pasti tambahan S-nya itu di paling belakang gitu ya. Eh, intinya Yang kesatuan jamak. kata gini, betul. Jadi kalau Yang jamak. yang kita nyebutnya compounder atau gimana ya? Eh, jadi benda itu kadang dijelaskan sama benda yang lain, teman-teman. Contohnya bedak bayi tadi, tapi kalau bedak kan nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Atau misalnya lagi selain bedak bayi itu kotak pensil. Nah, kotak pensil itu bisa dihitung. Kotak pensil kan wujudnya kotaknya. Kalau kita beli, Pak beli kotak pensil, itu kan pasti apa ya? eh, Wujudnya kotaknya, teman-teman. Ya kan, bukan pensilnya. Pasti sama bapaknya dikeluarin kotaknya. Nah, kalau kita mau hitung banyak atau kita jamakkan, yang kita jamakkan ya kotaknya, bukan pensilnya. Karena pensil itu hanya berfungsi sebagai kata sifat, walaupun dia kata benda. Nanti di hari ke-6 kita akan belajar kata benda kok bisa jadi kata sifat gitu ya. Nah, tapi intinya gini, kata sifat itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Kita nggak bisa bilang beautiful. Kamu cantik, cantiknya itu cantik sekali. Nggak bisa kita bilang you are beautiful. Itu nggak bisa. Contohnya lagi, kamu pintar. Kita nggak bisa bilang you are smart. Karena kata sifat itu sejatinya tidak bisa dilihat. Sifat itu kan nggak bisa dihitung, teman-teman. Misalkan kita bilang kamu sangat cantik. Nah, berapa cantiknya? Dua cantik, tiga cantik kan nggak bisa, teman-teman. Nah, itu makanya cantik atau kata sifat itu tidak bisa kita hitung. Yang bisa kita hitung itu hanyalah kata benda. Itu pun hanya kata benda yang bisa dihitung ya, teman-teman. Karena ada benda yang nggak bisa dihitung, contohnya air, contohnya udara itu nggak bisa kita hitung. Nah, tapi kalau misalnya lemari, orang, anak itu bisa dihitung, kotak itu bisa dihitung. Seperti itu. Nah, ketika kata benda dipaksakan menjadi kata sifat, contohnya tadi pencil case. Kita nggak bisa bilang pencil case, itu nggak bisa. Oke, karena dia sudah jadi kata sifat. Kata sifat nggak bisa dijamakkan. Sama kak, coconut with briquettes itu apakah coconutnya bisa kita kasih S? Jawabannya tidak bisa. Seperti itu, Mister. Jadi kesimpulannya kalau pensil case itu yang dikasih ke jumlahnya pensil case-nya banyak, berarti yang dikasih S-nya itu yang case-nya kan ya. Betul. Jadi benda intinya, wujudnya. Seperti itu.
toko sepatu misalnya. Toko sepatu itu kan berarti kita ngomongin tokonya ya, bukan sepatunya. Walaupun di dalamnya sepatunya banyak, tapi kalau tokonya cuma satu ya, kita bilangnya tetap shoe store. Walaupun di dalamnya itu sepatunya banyak, bukan shoes store, bukan tapi shoe store gitu. Jadi shoe bahasa Inggrisnya SHOE gitu teman-teman. Karena dia sudah jadi kata sifat. Dan kata sifat tidak bisa kita jamakkan, nggak bisa kita hitung. Seperti itu, Mister. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke latihan soal. Untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengechat ke saya, supaya teman-teman tidak terganggu dengan suara jawaban teman-teman yang lain. Kemudian untuk suaranya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih konsentrasi ketika latihan. Silahkan dicoba dulu, di sini ada satu soal, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat di soal ya. Berarti di sini kita harus carikan predikat. Subjeknya sudah ada yaitu ends. Nah, berarti teman-teman hanya diminta mencari predikat saja. Yang alfa, nah kalau teman-teman menemukan ada the, apalagi kata setelahnya itu ada tion-tionnya, 100% itu kata benda teman-teman. Nah kita nggak bisa predikat dijadikan kata benda, nggak bisa. Jadi yang alfa nggak bisa ya. Kalau yang bravo, to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat. Jadi ada 3 jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah kata kerja yang tidak bisa jadi predikat apa aja? Yang pertama adalah verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1 ini nggak bisa jadi predikat. Sedangkan tadi kita butuhnya predikat ya. Nah berarti yang Bravo nggak bisa, yang Charlie juga nggak bisa ya teman-teman, karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya. Nah jawabannya adalah yang delta itu verb 1. Nanti kalau dibaca, ants cultivate aphids for their honeydew. Nah, jadi beberapa jenis semut itu membudidayakan aphids. Aphids itu ini bahasa Indonesia saya nggak tahu ya, teman-teman. Jadi dia itu sejenis serangga yang mana itu tuh dilindungi sama semut. Karena semut itu memakan eh, nggak tahu itu kotorannya atau bukan, tapi dia itu mengeluarkan kayak madu gitu, teman-teman, eh, dari belakangnya gitu ya. Kemudian dimakan sama si semut seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya ya delta ya. Kita butuh predikat di situ. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Alright, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara alfa, ada juga bravo. Oke, alfa atau bravo, kita cek bersama ya. Seperti biasa ada juga, oh ya, alfa atau bravo. Mari kita cek bersama. Ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, belum ada, berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya, nah hati-hati teman-teman. Subjek itu nggak boleh dipisah oleh satu koma ya dengan predikat. Karena fungsi satu koma di dalam kalimat itu untuk memisahkan informasi inti dengan informasi yang tambahan atau tidak penting. Nah berarti subjeknya juga harus ada di sini. Gitu ya. Apalagi sebelumnya mungkin teman-teman ada yang terjebak dengan kata wolves, serigala. Itu kan kata apa namanya? Kata benda ya. Tapi kalau teman-teman menemukan kata benda sebelumnya kok ada preposisinya, contohnya to itu, dia akan berubah menjadi keterangan, teman-teman. Contohnya begini.
Misalnya saya punya kata benda yaitu tas. Nah, tas itu kan kata benda ya. Nah, tapi kalau misalkan di dalam kalimat saya buat seperti ini. Saya menaruh buku-buku saya di dalam tas. Nah, sebelum kata tas itu ada kata di dalam. Bahasa Inggrisnya in tadi ya. Yang mana itu nanti akan berubah menjadi keterangan tempat. Padahal tas kan awalnya kata benda. Dia berubah menjadi keterangan tempat karena ada in tadi. Nah, in itu preposisi satu keluarga sama to, teman-teman. Gitu ya. Jadi kata benda kok ditambahkan preposisi sebelumnya itu dia menjadi keterangan. Nah, berarti di sini kita butuh subjek. Oke, cari ABCD yang ada subjek dan predikat, teman-teman. Yang alpha ada the life itu subjek, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Alpha tidak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek lions, predikatnya live, jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Yang Charlie ada subjek lions, tidak ada predikat ya, karena verb ing tidak ada auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Delta ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction atau kata hubung, padahal subjek predikat cuma satu, nggak bisa teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Bravo tadi, nanti kalau dibaca, similar to wolves, lions live in social groups. Jadi mirip dengan serigala, singa itu hidup dalam kelompok-kelompok sosial, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya, kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama ya, Alpha, Bravo, atau Delta. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu use, teman-teman. Berarti sudah ada predikat, belum ada subjeknya. Jadi di sini kita hanya diminta mencari subjeknya saja. Nah, A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja adalah yang alfa. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Bravo salah karena ada conjunction. Tadi saya barusan kepencet, teman-teman ya. Kita tidak butuh conjunction atau kata hubung ketika subjek predikat cuma satu. Yang Charlie juga sama. Subjek predikat cuma satu, kita tidak butuh conjunction. Sedangkan yang delta ini malah tidak ada subjek, tidak ada predikat, teman-teman. Karena sales itu kan sebelumnya ada for-nya. Itu sama, namanya preposisi. To ini juga preposisi, nanti use-nya menjadi keterangan juga. Jadi kita akan kehilangan predikat juga. Jadi delta nggak bisa, teman-teman. Jawabannya yang alpha ya, nanti kalau dibaca, seals use blubber for insulation in cold ocean waters. Jadi kalau diartikan, anjing laut itu menggunakan blubber itu kalau saya nggak salah lapisan lemak di bawah kulit gitu ya. Untuk insulasi atau menahan panas di dalam perairan laut yang dingin. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Alright, thumbs up. Waktunya habis, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie, mari kita cek bersama. Nah, mungkin teman-teman ada yang terjebak dengan kata range di situ ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, range ini dia adalah kata kerja verb 1, teman-teman. Gitu ya, memang dia bisa kata benda juga, tapi dia di sini menjadi kata kerja verb 1 artinya berbeda-beda. Seperti itu. Nah, subjeknya yang belum ada. Oke, nah untuk jenis soal ini nanti akan keluar di tes yang dari lembaga. Kalau nggak salah nomor 1, teman-teman ya. Nah, jadi predikatnya juga range nanti di soal. Nah, kalau yang alpha nggak bisa karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Bravo kita hanya butuh subjek, jadi kemungkinan Bravo. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, nanti predikatnya double.
Kalau yang delta ada conjunction, sedangkan di situ subjek predikatnya cuma satu, nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, horses range in coat color from pure white to deep brown. Jadi kuda itu berbeda-beda dalam hal warna kulitnya. Dari putih murni atau putih bersih gitu ya, hingga coklat gelap. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, thumbs up. Waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Charlie. Alright, kita cek bareng ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Galuh, Sir, cara tahu ini predikat, ini subjek itu bagaimana ya kalau kita nggak tahu artinya? Oke, ini bagus banget. Kita cek bersama setelah ini ya. Cari predikat dulu. Seperti biasa, predikat itu dibuatnya dari kata kerja, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman masih kesulitan menemukan itu kata kerja atau bukan, itu kata benda atau bukan, maka teman-teman ada kesulitan dengan vocab. Yang mana satu-satunya cara teman-teman buka kamus mumpung masih bisa. Karena ketika teman-teman sudah real test nanti, itu sudah nggak bisa buka kamus. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari depan ke belakang itu sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat, berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah homing pigeons. Nah, nanti kan ketika tes itu nggak ada gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman misalkan nggak tahu artinya pigeons itu apa, nggak apa-apa, buka kamus aja, dicari dulu, teman-teman. Gitu ya, cari pigeon. Oke. Nah, pigeon itu adalah kata benda. Nah, di kamus itu pasti dikasih kelas katanya. Kalau misalnya nggak ada angka di setelahnya kata yang teman-teman cari, berarti satu. Kelas katanya cuma satu itu. Nah, pigeon itu artinya adalah a gray bird with short legs that is common in series. Nah, kalau nggak tahu artinya kan kalau kamus ini, kamus Longman ini bikinan asli Amerika ya, teman-teman. Secara kelas kata itu akurat. Nah, kalau teman-teman nggak tahu artinya yang ini, teman-teman bisa menggunakan kamus yang lain. Kalau mau tahu artinya gitu ya dalam bahasa Indonesia. Karena kalau di Longman ini kayak KBBI, jadi satu bahasa. Misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia kan KBBI seperti itu, teman-teman. Longman ini juga sama, tapi dia bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi kalau mau ngecek kelas kata, lebih tepat teman-teman di Longman ini karena dia buatan asli orang sana. Gitu ya. Nah, tapi kalau pengen tahu artinya apa, teman-teman boleh pakai Google Translate, nggak apa-apa. Kalau teman-teman pakai kamus-kamus yang lain, misalkan U Dictionary, nggak apa-apa. Tapi untuk kelas kata, saya sarankan untuk ngeceknya di Longman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, satu-satunya cara, karena itu vocab masalahnya, teman-teman, maka harus buka kamus. Mumpung masih bisa, teman-teman. Dan kalau teman-teman dapat vocab baru, tolong ditulis. Gitu ya. Karena kalau nggak ditulis, pasti hilang. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Sama, predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Misalkan teman-teman penasaran kata kerja navigate itu apa ya? Cek aja di kamus, teman-teman. Nggak apa-apa, karena memang kita tahunya atau kita dapat kepastiannya itu dari kamus. Navigate itu adalah kata kerja. Dan dia bentuk aslinya, berarti dia verb 1, teman-teman. Kalau bentuk asli itu verb 1. Nah, verb 1 bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan alfa bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo, nah dia ditambahi ing belakangnya. Berarti dia verb ing. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan tion-tion, 80% dia adalah kata benda. Nah, kalau teman-teman misalkan ragu, sekali lagi, buka kamus lagi. Gitu ya, teman-teman. Jadi cari navigation. Nah, ini. Nah, navigation itu kalau kita cek di kamus, dia adalah kata benda. Kata benda nggak bisa jadi predikat. Tadi kan kita butuhnya predikat, ya kan? Berarti Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada to-nya. To verb 1 tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang alpha. Seperti itu, Mister. Gitu ya.
Nah, sekali lagi kalau mungkin teman-teman masih kesulitannya di vocab dan pasti nanti teman-teman akan menemukan vocab yang nggak tahu artinya. Mohon dicari di kamus atau ditanyakan juga boleh, terus dicatat. Oke, karena kalau nggak ditanyakan atau nggak dicatat atau nggak dicari, pasti teman-teman nggak akan pernah tahu itu apa seperti itu. Oke, nah nanti kalau dibaca, homing pigeons navigate long distances using Earth's magnetic field. Jadi burung dara itu bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk jarak yang panjang atau yang jauh, itu menggunakan gimana ya? Yang menggunakan gitu ya, atau dengan menggunakan medan magnetiknya bumi seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab, ada yang menjawab alfa, ada juga Charlie. Kita cek bersama ya. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja di situ sebagai predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah coral reefs, terumbu karang ya teman-teman. Nah, kita hanya butuh predikat saja. Jadi jawabannya yang alfa. Yang Bravo nggak bisa, tuh verb 1 nggak bisa jadi predikat, Charlie juga sama, verb ing yang sebelumnya nggak ada auxiliary-nya tidak bisa jadi predikat, yang Delta apalagi, tidak ada predikat malah ditambahkan conjunction, jadi nggak bisa teman-teman. Nah nanti kalau diartikan, terumbu karang itu memberikan habitat atau menyediakan habitat dan juga perlindungan untuk berbagai atau banyak spesies laut, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Bravo. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan kata changes, teman-teman. Ya, changes di sini ini tidak mungkin predikat. Teman-teman masih ingat tadi ya, penggunaan S tadi. Jadi kalau subjeknya kata benda di subjek itu pakai S, maka tidak mungkin predikat pakai S lagi. Ya kan? Nah, artinya ini bukan predikat, teman. Ini adalah kata benda. Gak enaknya bahasa Inggris itu di situ, teman-teman. Kadang satu kata memiliki lebih dari satu arti. Contohnya change ini. Change itu bisa berarti berubah atau mengubah, yang mana dia kata kerja. Tapi change juga bisa berarti perubahan, yang mana dia adalah kata benda. Ya kan? Nah, berarti di sini ini bukan kata kerja karena subjeknya jamak, teman-teman. Subjeknya dia pakai S. Ya kan? Tidak mungkin predikatnya pakai S lagi. Oke, nah ini bukan predikat, berarti di sini kita butuh predikat. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D yang bisa jadi predikat cuma satu, yaitu yang delta, teman-teman. Alfa nggak bisa karena itu kata benda, seperti yang saya sampaikan tadi, tion-tion 80% itu kata benda, teman-teman. Kalau yang Bravo, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya. Charlie juga sama, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Nah, nanti kalau diartikan, dalam termometer digital, termistor itu mendeteksi perubahan-perubahan suhu untuk menunjukkan atau menampilkan deteksi yang akurat atau maksudnya readings di sini maksudnya pendeteksian atau prediksi suhu yang akurat gitu ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Oke, semuanya menjawab alfa. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa, nanti teman-teman akan di luar kepala itu akan bisa menentukan, padahal nggak tahu artinya itu akan bisa menentukan seperti itu. Memang syaratnya atau supaya teman-teman terbiasa itu harus sering-sering latihan, gitu ya. Kalau sudah sering latihan nanti ketika tes, trust me guys, nggak perlu mikir lama, langsung teman-teman akan ketemu jawabannya ini, jawabannya ini, jawabannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma ya. Nah, berarti subjeknya harusnya juga di setelah koma ini, yang mana belum ada juga. Berarti kita butuh subjek sama predikat. Yang alfa ada subjek myoelectric sensors, predikatnya detect. Nah, ketemu jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke, yang Bravo 2 verb 1 nggak bisa jadi subjek, juga nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang Delta ada subjek, tidak ada predikat. Karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya. Nah, nanti kalau diartikan dalam limbs itu bagian tubuh gitu ya. Entah kaki atau lengan, prostetik itu buatan. Sensor-sensor myoelektrik itu mendeteksi kontraksi otot untuk mengaktifkan gerakan dan fungsi. Silakan Mr. Dia Guntur, kalau ada pertanyaan boleh di-unmute. Sebentar. Sebentar, saya buat. Oke, boleh di-unmute. Silakan Mister. Mohon izin, maaf tanya. Untuk yang C itu barusan tidak bisa masuk kriteria dikarenakan apa? Date-nya itu apa sih tadi? Kata hubung Mister atau conjunction. Nah, conjunction karena udah T conjunction tapi myoelectric sensornya tadi apa tunggal ya kata Mister? Tunggal, saya nggak bilang tunggal Mister. Oh enggak ya. Kalau Jadi ada jadi kalau kalau misalkan jadi gini. subjek predikat cuma satu, kan subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu ya kan? Kita nggak butuh conjunction Mister. Oh, kalau subjeknya cuma satu, nggak perlu conjunction. Kalau subjeknya dua, contohnya kayak gimana? Yang perlu conjunction yang jadiin ini bisa jadi jawaban. Oke deh, kita lihat di kamus penggunaan kata that ya, yang conjunction teman-teman. Karena that ini kelas katanya lumayan banyak. Kalau yang that yang artinya itu, nah ini bukan conjunction. Coba kita cari that yang artinya bahwa, yang conjunction teman-teman di bawah. Ini ya. Jadi that yang conjunction contohnya gimana? Kita cari yang agak pendek aja. Yang ada titiknya, yang kalimat itu yang ada titiknya teman-teman. Atau yang atas sendiri itu aja. If she said that she'd come, ini malah subjek predikatnya ada tiga teman-teman. Karena ada dua conjunction. Conjunction pertama adalah if, conjunction kedua adalah that. Nah, subjek predikatnya ada tiga. Yang pertama adalah she. Subjek pertama predikatnya said. Nah, setelah that itu ada conjunction lagi she. Predikatnya adalah would come. Ini disingkat ya. Kalau di speaking itu biasanya disingkat, teman-teman. Nah, ada subjek lagi she. Predikatnya adalah will come. Seperti itu. Kenapa ada 3 SP? Karena ada dua conjunction. Karena setiap conjunction menghubungkan dua SP. Seperti itu, Mister. Jadi ini kalau diartikan, jika dia berkata bahwa dia akan datang, dia akan datang. Seperti itu. Atau contoh lagi nih yang di bawah. I'm not surprised that you were upset. Nah itu kan ada subjek apa namanya? I'm surprised tuh ya. Sorry, predikat maksud saya. Subjeknya adalah I. Ada conjunction that. Setelahnya subjek lagi you. Predikatnya adalah were. Seperti itu, Mister. Siap, terima kasih, Mister. Oke, dapat ya. Jadi itu namanya kalimat majemuk kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat majemuk itu kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat. Itu materi kita hari kedua nanti. Gitu ya, kapan kita pakai conjunction itu di hari kedua nanti. Untuk sekarang yang perlu teman-teman ketahui, kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat di kalimatnya nanti cuma satu, seperti itu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, dan juga Delta. Sudah lengkap ya, A, B, C, D. Mari kita cek bareng. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, nah di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Karena titik-titik di paling depan dan sebelum predikat kan harus ada subjek ya. Artinya kita juga butuh subjek. Cari A, B, C, D yang ada subjeknya, kemudian predikat. Yang alpha ada subjek the defense, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat, alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek the immune system, predikatnya adalah defense. Nah, kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie di situ ada to verb 1 nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi predikat. Charlie nggak bisa ya. Kalau yang Delta ada subjek tapi tidak ada predikat, tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the immune system defends the body against pathogens through cellular responses and antibody production. Jadi kalau diartikan, sistem kekebalan itu melindungi tubuh dari atau melawan patogen melalui respon-respon sel atau respon ini tanggapan gitu ya. Jadi tanggapan sel atau respon-respon sel dan juga produksi antibodi seperti itu. Silakan Mr. Guntur kalau ada pertanyaan silakan. Iya, izin tanya lagi, maaf. Yang B itu the immune system defense. Berarti kan ya saya ingat tadi waktu awal dijelasin S itu bisa di subjek, bisa di predikat ya. Betul. Mister, aku mau nanya, kalau si jawaban ini boleh nggak sistemnya pakai S, defense-nya nggak pakai S? Jadi Boleh. kayak sistem, nah gitu. Betul. Jadi dibalik S. Boleh. Boleh nggak? Jadi boleh. Artinya sama. Jadi kenapa? Artinya sama. Jadi Artinya sama. kalau menyatakan fakta itu gini, sama kayak yang saya sampaikan tadi ya, kita bisa bilang gini, burung itu berkicau. Nah, kita mengambil satu representasi atau satu perwakilan. Jadi, seekor burung itu berkicau. Bahasa Inggrisnya, bird tweets atau a bird tweets. Jadi, yang ditambahkan S kata kerjanya. Nah, tapi menyatakan fakta itu kita juga boleh overgeneralize, teman-teman, atau mukul rata. Karena mayoritas burung itu berkicau. Jadi, kita bilang, semua burung itu berkicau. Nah, yang ditambahkan S nanti burungnya, jadi birds-nya. Jadi birds, tweet-nya jangan, artinya sama. Seperti itu, Mister. Jadi kalau di situ sistemnya yang ditambah S nanti artinya sistem-sistem pertahanan tubuh atau sistem-sistem imun itu melindungi tubuh. Nah, berarti sistemnya lebih dari satu. Jadi kayak kita pukul rata, berarti ada lebih dari satu sistem pertahanan yang mana semua sistem pertahanan itu melindungi tubuh dari patogen melalui bla 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 itu sisa-sisanya itu informasinya. Dapat nggak maksud saya? Kayak kita bilang burung itu berkicau sama semua burung itu berkicau. Gitu ya. Sama kayak kita bilang sebuah tanaman itu berfotosintesis. Kita juga bisa bilang semua tanaman berfotosintesis. Itu adalah uniknya fakta. Sama kayak kita bilangnya simple present. Seperti itu. Kecuali kalau bendanya itu memang cuma satu, teman-teman. Contoh, matahari terbit dari timur. Ya kan? Nah, matahari itu kan cuma satu. Jadi nggak bisa kita paksakan the suns. Itu nggak bisa. Jadi kita hanya bisa the sun rises at the east. Seperti itu. Atau in the east. Seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau bendanya banyak, contohnya burung, contohnya kucing kan di dunia ini ada banyak sekali. Kita bisa ambil satu perwakilan. Jadi cat-nya tunggal, kata kerjanya tambah S, atau kita bisa pukul rata. Jadi semua kucing itu mengeong. Jadi cats, nah kata kerjanya jangan ditambah S. Jadi salah satu aja seperti itu. Gimana Mister, dapat ya? Ya? Iya, dapat yang itu. Mister mau nanya lagi. Kalau yang defense ini, itu kan pasti ujungnya S ya. Tapi ada nggak kata kerja lain yang ujungnya itu bisa ditambah, ada nggak yang ES gitu? Atau cuman S doang semua kata kerja ditambahin S? Oh, maksudnya yang ditambahkan ES ya? Ada. Jadi ES itu ditambahkan ke kata, kalau mau kita jadikan verb SIS-nya ya. Jadi gini, kenapa dinamakan kata kerja verb SIS? Karena ada juga yang ditambahkan ES teman-teman belakangnya.
Nah, kata kerja apa yang ditambahkan es ketika kita ingin membuat kata kerja SIS? Itu yang akhirannya adalah O, contohnya go. Kemudian contohnya adalah do misalnya, dan lain-lain gitu ya. Kemudian selain O ada yang berakhirannya mendesis-mendesis, yaitu S. Misalnya mencium, mencium itu kiss, kisses. Misalnya Z, Z itu contohnya adalah mendengung, lebah itu kan suaranya mendengung ya. Mendengung itu bahasa Inggrisnya buzz, tulisannya B-U-Z-Z. Nah itu buzzes, gitu ya. Kemudian selain S sama Z itu misalnya ada SH, contohnya mencuci. Nah itu bahasa Inggrisnya washes, nanti kalau di SIS kan. Ada juga CH. CH misalnya menonton, itu watches. Kemudian ada lagi X. Contohnya adalah mencampur atau mengaduk, itu bahasa Inggrisnya mix. Nanti kalau ditambahkan mixes. Kemudian apa lagi teman-teman? Pokoknya yang medesis-medesis itu ya. Jadi S, Z, X, SH, CH. Sama satu lagi ketika ada huruf konsonan. Konsonan itu selain A, I, U, E, O. Jadi sebentar saya tulisnya di mana ini? Nggak ada spasi teman-teman. Di sini ya. Kalau ada huruf konsonan itu selain huruf A, I, U, E, O. Misalnya huruf B, huruf T misalnya gitu ya. Kemudian diikuti oleh huruf Y, akhiran Y. Contohnya adalah study, belajar. Nanti Y-nya akan berubah menjadi I, teman-teman. Jadinya IES. Contohnya study. Study itu belajar, nanti jadi studies. Contohnya lagi adalah, apa lagi ya? Kepikiran saya cuma study ini, teman-teman. Tapi biasanya nanti pas nggak mikir, misalnya di kamar mandi, lagi mandi, tiba-tiba kepikiran gitu. Itu udah biasa banget gitu. Tapi ini hanya contoh aja ya. Jadi kalau yang berakhiran ES itu adalah yang O, kemudian S, Z, SH, CH, X, kemudian konsonan yang diikuti huruf Y. Seperti itu, Mister. Berarti kalau dimasukin ke dalam kata S dan P, Pak, subjek predikat boleh nggak? The children, nyebutnya children ya? Children goes. Jamak itu. Itu masuk. Kalau children jamak, Mister. Nggak boleh pakai goes, pakainya go. Iya. Tapi kalau Iya. child, itu baru goes. Iya, makanya maksudnya kayak imun sistem kan sendiri nih, nggak pakai S, nggak jamak. Jadi berarti kalau misalkan anak-anak banyak, jadi kan anak-anak banyak tuh children ya, bukan. Betul. Nah, jadi children ini defense lah, jadi boleh nggak children defense misalkan? Nggak boleh, karena Atau jamak. ya jadi harus gimana tuh kalau children? Ya Dia defend aja, jadi S jangan sebagai pakai S. subjek dan oh jangan pakai S. Oh Karena dia berarti kita jamak. berarti ketika subjeknya nggak ada S-nya tapi dia children itu kita children Devon nggak pakai S berarti Devon itu adalah predikat ya tanpa S juga. Predikat, betul. Predikat juga. Oh jadi S-nya seolah-olah ngelebur dengan children ini. Ada nggak kata-kata subjek yang eh, jamak tapi ujungnya bukan S seperti children ini? Oke, namanya adalah irregular plural. Nanti saya sampaikan, tapi tadi sudah saya sampaikan ya, ketika hari Sabtu Minggu besok, kalau saya sempat, saya buatkan listnya, teman-teman. Jadi, kata benda apa aja, ketika kita jamakkan itu tidak pakai S. Jadi, penjamaan kata benda itu ada yang namanya irregular. Jadi, irregular di dalam grammar itu atau aturan bahasa Inggris itu pasti ada irregularity atau pengecualian lah gitu. Gitu ya. Apa namanya? Contohnya adalah di kata benda ini. Kata benda itu kalau dijamakkan tidak selalu pakai SIS. Ada yang kadang bentuknya itu sama, misalnya ikan atau jangan ikan. Misalnya yang bentuknya pas sama itu adalah rusa misalnya teman-teman. Rusa bahasa Inggrisnya deer ya. Itu jamaknya juga sama deer. Nggak ada S-nya itu deer teman-teman. Ya, jadi deer itu juga jamak. Nah, tunggalnya juga deer. Jadi kita bisa bilang a deer ataupun yang deer aja sendiri. Contohnya the Quarryful people hunted deer. Ini jamak ya, deernya karena nggak ada penanda jumlah berarti deernya jamak seperti itu. Atau coba, nah ini contohnya lots of deer, bukan lots of deers. Nah, jadi memang ada kata benda itu ketika dijamakkan tidak perlu pakai S. Tapi secara dasarnya atau penggunaan dasarnya untuk menjamakkan kata benda itu kita tambah S. Contohnya buku. Pokoknya semua kata benda ya teman-teman selain yang di pengecualian aturan dasarnya adalah benda ditambahkan S jadi jamak.
Tapi selalu ada pengecualian. Nah, tapi tidak semua benda itu ditambahkan s untuk menjamakkannya. Contohnya child jadi children, person jadi people, dan lain-lain seperti itu. Untuk di yang dir ini, Mister, berarti kalau mau dir jadi subjek, predikatnya different, itu differentnya nggak pakai S ya nanti nih? Boleh, jadi pakai s boleh, tidak juga boleh, Mister. Karena untuk Oh, menyatakan fakta, nah ini contohnya yang pakai s. oh gitu. Betul. Kalau children, the children atau children max, children max. Children make, jangan pakai s. Karena children jamak. Tunggalnya ini, Mister. Tunggalnya child. Oh, kan itu mah, Mister, ada dirnya. Oh, yang dir tadi ya, sebentar. Ini children atau dir nih? Kita pakai dir dulu Dir, atau dir, dir. children? Oh, Dir dir dulu, dulu, dir. oke. Mm-hmm. Itu kosongin, jangan ada nya. Dirnya pengen dir yang jamak, gitu jadi make atau max. Make, kalau jamak pakai make. Kalau tunggal ada e-nya itu kan seekor, berarti satu. A deer makes. Seperti itu. Tapi kalau jamak dirnya jangan dikasih e karena e artinya seekor. Jadi Iya, deer iya, iya. make. Nah, s jangan dikasih s juga karena dia jamak seperti itu. Oke, oke. Paham, paham, Mister. Makasih. Oke. Kita lanjut ke nomor terakhir ya. Silakan teman-teman coba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, jangan takut salah. Kemudian nanti kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta, ada juga Bravo. Oke, antara Delta atau Bravo, mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Sama sekali nggak ada, berarti di sini kita butuh predikat ya. Karena titik-titiknya di paling depan dan aturan dasar adalah sebelumnya predikat harus ada subjek, maka di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, A, B, C, D yang ada subjeknya, yang alfa nggak bisa karena di situ preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan, teman-teman. Nggak ada subjek, nggak ada predikat. Nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction-nya. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Ya. Kalau yang Charlie ada subjek, tapi tidak ada predikat. Oke, karena tion-tion itu kata benda juga, teman-teman. Kalau yang Delta, di situ ada subjek millipedes, predikatnya secret. Nah, jadi jawabannya yang Delta, secret ya. Artinya membuang atau mengeluarkan. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau diartikan kelabang atau kaki seribu itu membuang atau mengeluarkan senyawa beracun yang mengandung sianida dan benzoquinones untuk mengusir predator supaya tidak. Jadi from sini artinya supaya tidak menyerang mereka. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama tentang subjek dan predikat, yaitu bagian yang paling harus ada di dalam kalimat. Nah, materi hari pertama ini paling penting karena itu nanti akan kita pakai di hari-hari berikutnya. Dari chapter 2 sampai chapter 10, selama kita mempelajari structure pasti teman-teman pakai materi hari pertama. Nah, jadi pastikan hari Sabtu Minggu besok ini mohon dipelajari dengan mendalam supaya teman-teman nanti ketika mengikuti materi-materi berikutnya lebih mudah seperti itu. Nah, dan jangan lupa nanti ada absensi ya, mohon diisi untuk teman-teman dan hanya bisa diisi sekali saja, untuk sisanya nanti saya isi sendiri. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, silahkan ditanyakan teman-teman, boleh di-unmute. Kapan lagi jadwalnya? Maaf, Mister. Kenapa? Mister, gak apa-apa, gak apa-apa, silahkan. Kapan lagi jadwalnya? Jadi kita hari aktifnya hari Senin sampai Jumat, jadi hari Sabtu Minggu kita off atau libur. Nah, berarti kita akan jadwal lagi hari Senin
Senin nanti, Mister. Jamnya tetap ya jam 3 atau jam 7. Nah, kalau teman-teman misalkan ada request jam, tapi jangan jauh-jauh ya. Misalnya, Sir, karena jam 3 terlalu mepet dengan sholat asar misalnya. Teman-teman boleh misalkan request kita undur jam setengah 4, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman keberatan, tetap nanti saya akan kita diskusi. Itu enaknya enak dan nggak enaknya reguler di situ, teman-teman. Atau sistem belajar bareng di situ. Gitu ya. Tapi kalau dari lembaga memang saya diberinya waktu jam 3 atau jam 7 malam seperti itu. Dan kalau teman-teman ada waktu, mohon latihannya dikerjakan. Nanti saya kirimkan lagi di grup seperti itu. Sepertinya aman ya, tidak ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Baik, terima kasih atas kehadiran. Sebentar, ada pertanyaan dari Mr. Alfian. Mister, ini ada rekamannya dan dikirimkan pasti. Jadi setiap kelas pasti saya rekam dan nanti saya kirimkan buat belajar teman-teman. Gitu ya. Dan mohon kalau teman-teman ada yang sudah dipahami, ditulis. Kalau belum dipahami, ditanyakan dulu, jangan ditulis. Karena kalau nggak ditulis, pasti lupa, pasti hilang. Gitu ya teman-teman. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, lebih kuat catatan teman-teman sendiri daripada catatan orang lain atau buku orang lain yang teman-teman baca. Makanya teman-teman membuat catatan atau buku sendiri sesuai pemahaman teman-teman yang dipelajari di kelas seperti itu. Presensinya mana ya, Mister? Nanti saya kirimkan ya di grup, nanti saya kirimkan sambil saya mengirimkan rekaman kelasnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan partisipasi aktifnya. Senang berkenalan dengan teman-teman. Semoga betah belajar dengan saya untuk 1 bulan ke depan ya. Sekali lagi terima kasih. I'll see you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you next time.